Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di pagi ini kembali kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi di Mushalah Al-Qadiri, dan kita masih melanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Al-Janaiz dari Bulughul Maram, dan kita masuk pada hadis ke-523 dalam kitab aslinya. Baik, kita akan baca hadisnya baru kita terangkan. Wa an Ummi Salamata radhiyallahu anha qalat dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamata radhiyallahu anhu wa qad shaqqa basaruhu fa aghmadahu thumma qala inna ruha idza qubida tabi'ahu al-basar. Fadajjan nasun min ahlihi faqala la tad'u ala anfusikum illa bi khairin fa innal malaikata tu'minuna ala ma taqulun. Thumma qala Allahumma ighfir li Abi Salamata warfa' darajatahu fil mahdiyyin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi wa khlufhu fi aqibihi, rawahu Muslim. Bersumber dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Nama Ummu Salamah adalah sebuah gelar. Nama aslinya Hindun, dan gelar itu dalam Islam atau kunyah itu disunahkan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhoinya. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hari masuk ke rumah Abu Salamah. Pada saat itu Rasul melihat matanya, maksudnya kedua mata Abu Salamah masih dalam keadaan terbelalak ataupun terbuka. Maka Nabi SAW kemudian menutup kedua matanya seraya bersabda, sesungguhnya apabila roh itu dicabut dari manusia, maka pandangan mayat pun mengikutinya. Maka manusia ketika itu bersedih sehingga mereka kencang menangis. Dari keluarga Abu Salamah, maka Nabi SAW kemudian mengatakan, janganlah kalian berdoa terhadap diri-diri kalian kecuali kebaikan, karena sesungguhnya para malaikat mengaminkan apa yang kalian bicarakan. Kemudian beliau berdoa, ya Allah,
ampuni Abu Salamah, angkat derajat Abu Salamah di tempat yang paling tinggi, luaskan kuburnya, terangkan kuburnya, dan gantilah orang-orang terbaik setelah kematiannya. Hadis ini dimasukkan di dalam Kitabul Janaiz karena ada kaitannya tentang adab-adab menghadapi orang yang sudah meninggal dunia. Di sini Nabi SAW mengatakan bahwa ruh apabila dicabut dari badan seseorang, maka pandangan akan mengikutinya. Dan kita tahu bahwa ruh itu dicabut oleh malakul maut dari mulut seseorang. Diawali dari jari jemari kaki, kemudian naik ke atas sampai kemudian di tenggorokan. Ketika ruh sudah sampai di tenggorokan, maka tidak akan ada yang sanggup mengembalikannya. Artinya takdir kematiannya sudah sampai. Itulah yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, hatta idza balagatit taraqi wa qila man rah. Apabila ruh sudah sampai di tenggorokan, maka siapa yang bisa meruqyah dia? Siapa yang bisa menyembuhkan dia? Tidak ada. Makanya kenapa Nabi SAW membatasi waktu bertobat itu sampai ruh di tenggorokan. Maka apabila ruh sudah sampai di tenggorokan, maka tidak ada kesempatan lagi bertobat, karena dipastikan dia tidak mungkin hidup. Itulah yang disabdakan Nabi SAW, innallaha yaqbalu taubata abdin malam yughargir. Allah itu masih menerima tobatnya seorang hamba selama ruh belum sampai di tenggorokan. Kalau ruh sudah sampai di tenggorokan, dipastikan dia mati, karena disitulah malaikat maut mencabut ruh seorang insan. Lah ketika ruh itu keluar dari mulut, maka mata itu memandang ruh keluar. Makanya ketika ruh betul-betul keluar dari badan, maka mata sudah tidak bisa ditutup. Umumnya orang meninggal itu melotot karena mengikuti ruh yang keluar. Disinilah Rasul mengatakan, innar ruha idza qubidha tabi'ahul basar. Sesungguhnya apabila ruh itu dicabut dari manusia, maka pandangan matanya pun akan mengikuti ruhnya. Lah Nabi SAW memberikan sebuah contoh kepada kita. Karena tabiat manusia ketika melihat orang yang sudah meninggal, ada perasaan takut. Makanya Nabi SAW pun menutup kedua mata Abi Salamah, kemudian melarang siapapun yang hadir di sekitarnya untuk tidak mengucapkan kecuali kalimat yang baik. Karena umumnya kalau ada orang yang meninggal dan di sekitarnya ada orang-orang yang mencintainya terlalu dalam, mereka tidak akan puas dengan kematiannya. Terkadang di antara mereka ada yang menolak takdir. Makanya dalam Islam dilarang, tidak boleh niyah, meratapi orang mati. Karena biasanya orang yang meratap itu bicaranya ngaco. Karena biasanya mereka mengeluarkan kata-kata di luar prediksi dan kesadarannya, karena saking ketakutan ditinggal orang yang dicintainya. Terkadang mereka sambil menangis mengeluarkan kata-kata yang terkadang dia sendiri tidak sadar mengeluarkannya. Makanya Nabi mengatakan, la tad'u ala anfusikum illa bi khairin. Jangan kalian mengeluarkan kata-kata kecuali yang baik. Fa innal malaikata tu'minuna ala ma taqulun. Karena saat itu para malaikat hadir
dan mengaminkan semua pembicaraan orang-orang yang hadir di situ. Kemudian Nabi SAW memberikan petua. Kalau ada orang yang meninggal, bacalah doa seperti ini. Kemudian dicontohkan lafadznya kepada Abu Salamah. Allahumma gfir li Abi Salamah. Ya Allah, ampuni Abi Salamah. Warfa' darajatahu fil mahdiyin, angkat derajatnya di tempat yang paling tinggi. Wafsah lahu fi qabri, luaskan baginya kuburnya. Wa nawwir lahu fi, berikan cahaya supaya terang kuburnya. Wa khlufu fi aqibi, dan gantikan setelah kematiannya orang-orang terbaik yang ada di keluarganya. Maka ini sebuah petuah bagi kita. Kalau kita hadir di tempat orang yang meninggal, maka inilah doa yang kita panjatkan untuk orang itu. Apalagi orang itu orang terdekat kita, entah pasangan, entah orang tua, entah anak, entah kerabat. Maka katakan doa seperti ini, ya Allah ampuni dia, ya Allah angkat derajatnya, ya Allah luaskan kuburnya, ya Allah terangi kuburnya, dan gantikan manusia-manusia terbaik setelah meninggalnya. Ini yang harus diucapkan, bukan niyah, bukan malah kemudian menjerit-jerit ataupun memukul-mukul pipi, menggunting-gunting rambut atau berteriak-teriak ala jahiliyah. Itulah makna kata Rasul, la tad'u ala anfusikum illa bi khairin. Jangan kalian mendoakan terhadap diri-diri kalian atau terhadap orang yang sudah meninggal di antara kalian kecuali kebaikan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini bagian daripada adab fardu kifayah. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, pertama, doa kebaikan kepada si mayat. Doa kebaikan kepada si mayat. Kemudian yang kedua, disunahkan mengikat dagu agar tidak terbuka, karena biasanya ruh kan keluar dari mulut sehingga mulutnya akan terbuka sebagaimana matanya. Makanya Syekh Abdullah bin Jibrin rahimahullahu taala beliau mengatakan, ketika mayat meninggal maka tutuplah mulutnya, karena dikhawatirkan mulutnya terbuka ketika dimandikan dan ketika dipersiapkan, sehingga hendaknya ditutup sampai bersatu antara gigi dan mulutnya, supaya tidak masuk sesuatu ke dalam badannya, entah serangga, entah air, dan begitu seterusnya. Maka sangat dianjurkan untuk diikat dagunya dengan kepalanya. Kemudian setelah itu tutuplah dengan kain. Makanya dalam hadis berikutnya, dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha nanti dijelaskan bahwa Nabi SAW ketika meninggal ditutup dengan kain. Kata Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiya sujjiya bi burdin habira. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika wafat, beliau ditutup dengan kain hibrah. Kain hibrah itu semacam kain yang bercorak yang berasal dari negeri Yaman. Jadi haruslah ditutup. Kalau sekarang mungkin ya menggunakan kain jarik lah kan itu ya, atau kain-kain yang bisa menutup seluruh badannya, supaya kalau seandainya ada cacat pada si mayat ini tidak membuat gunjingan orang. Karena bagaimanapun kehormatan seorang muslim itu semasa hidupnya saja harus ditutup aibnya, maka ketika mati juga sama. Karena kemuliaan muslim itu baik ketika hidup atau ketika mati, maka sama saja. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baru proses-proses berikutnya yang sudah saya jelaskan, memandikan, kemudian mengkafankan, kemudian menyalatkan, baru kemudian menguburkannya.
Baik, di sini ada beberapa faedah yang kita bisa petik dalam hadis Ummu Salamah. Kita tahu bahwa Ummu Salamah dan Abu Salamah adalah dua sahabat Nabi SAW yang tergolong as-sabiqun al-awwal. Mereka melakukan hijrah 3 kali, 2 kali ke Habasyah dan 1 kali ke Madinah. Artinya dalam peringkat para sahabat, mereka adalah di puncak para sahabat karena masuk pada ayat At-Taubah ayat 100. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Jadi ini bukan sahabat biasa, tapi sahabat yang mula-mula masuk Islam dan berjuang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak penderitaan Ummu Salamah dengan Abu Salamah ini karena memang di permulaan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu banyak tantangan yang luar biasa, yang tidak bisa kita bayangkan bagaimana perlakuan orang-orang kafir Quraisy terhadap para sahabiah ketika itu. Makanya mereka harus hijrah ke Habasyah. Lah saat kemudian kaum muslimin hijrah dari Mekah ke Madinah, maka Rasul menginstruksikan semua sahabat yang ada di Habasyah untuk menyusul hijrah ke Madinah, karena Madinah tempat yang dipilih Allah untuk tempat hijrah Nabi dan para sahabat. Maka semua terfokus hijrah ke Madinah, baik yang dari Mekah ataupun yang sudah terlanjur hijrah ke Habasyah, termasuk di dalamnya Ummu Salamah, wanita yang pertama kali hijrah. Walaupun kemudian dia terputus hampir setahun dengan suaminya lebih dahulu hijrah, kemudian dia belakangan, karena memang ada perselisihan antara kabilah Abu Salamah dan Ummu Salamah. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan keduanya masih berjumpa di Madinah. Lah setelah kemudian banyak peperangan yang dilakukan Nabi SAW, Abu Salamah terluka dalam peperangan yang mengakibatkan meninggal dunia. Lah ketika itulah Ummu Salamah seolah-olah tidak percaya suaminya yang selama ini dicintainya meninggal dunia. Karena menurut Ummu Salamah atau menurut Hindu nama aslinya, tidak ada laki-laki di dunia ini yang lebih dia sayangi melebihi suaminya Abu Salamah. Makanya saat meninggal Abu Salamah, itulah penderitaan yang terdalam yang pernah dialami Ummu Salamah. Dia tidak bisa menerima kondisi seperti itu. Makanya saat hilang masa idahnya, banyak para sahabat yang melamarnya. Bukan sahabat kaleng-kaleng, ya, sahabat-sahabat yang sangat besar, Abu Bakar, Umar, Utsman dan yang lainnya, itu menginginkan untuk menikah dengan Ummu Salamah. Padahal Ummu Salamah bukan keluarga kaya, artinya bukan keluarga terpandang, tidak. Tapi Islam mengajarkan bahwa kemuliaan seseorang itu ada pada takwa dan hijrahnya. Dia termasuk wanita pemberani dalam Islam, sangat dikagumi oleh para sahabat. Jasa dia dalam Islam itulah membuat para sahabat kagum dengan dia dan ingin melamarnya. Tapi tidak ada satu pun yang diterimanya, karena dia masih mencintai suaminya. Bagi dia suaminya segala-galanya. Walaupun sudah meninggal, maka dia tetap mencintainya. Makanya semua sahabat ditolak dia. Sampai pada waktunya Nabi SAW datang menemui Ummu Salamah dan ingin meminangnya. Tapi karena Ummu Salamah masih terpaut hatinya dengan Abu Salamah yang sudah meninggal, dia mencoba untuk menolak halus Nabi, tidak mau menerima pinangan Nabi. Ketika Nabi SAW meminang Ummu Salamah, Ummu Salamah hendak menolak halus dengan memberikan 3 syarat dan mengatakan, ya Rasulullah, kenapa engkau mau menikahi diriku? Bukankah satu, saya sudah tua, yang kedua anak-anakku banyak dan mereka masih kecil-kecil, kemudian yang ketiga, dan aku ini wanita pencemburu. Tapi Nabi SAW kemudian mengatakan di hadapan Ummu Salamah, adapun usiamu yang sudah tua, aku juga sudah tua. Apa salahnya orang tua dengan orang tua menikah? Adapun anak-anakmu adalah anak-anakku. Ini juga pelajaran bagi janda-janda yang punya anak dan ingin menikah lagi.
maka carilah suami yang juga menyayangi anak-anaknya. Makanya Nabi SAW mengatakan, adapun anak-anakmu adalah anak-anakku. Adapun sifat pencemburu, aku akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah hilangkan. Akhirnya mau tidak mau, padahal Ummu Salamah mau menolak halus Nabi, tapi ketiga alasannya terbantahkan. Akhirnya kemudian Ummu Salamah pun menikah dengan Nabi SAW dan menjadi satu di antara ummahatul mukminin, ibu-ibunya kaum mukminin. Dan dari seluruh istri-istri Nabi SAW, Ummu Salamah inilah yang paling berakal. Karena Nabi SAW berdoa kepada Allah untuk mengangkat sifat cemburunya, sehingga dia sudah tidak punya cemburu lagi. Makanya perihal-perihal kasus yang ada dia dalam istri-istri Nabi itu, semua yang memecahkannya Ummu Salamah. Kalau ada konflik, maka Ummu Salamah lah yang kemudian berusaha mendamaikannya. Karena satu-satunya wanita yang berakal di antara istri-istri Nabi adalah Ummu Salamah. Lah Ummu Salamah ini, dia menceritakan tentang kisah dirinya dengan suaminya. Satu hari dia ngobrol dengan Nabi SAW soal wanita yang memiliki banyak suami. Sebenarnya dia ingin menceritakan kondisi dirinya, tapi karena dia wanita berakal, dia tidak mau mengutarakannya. Dia mencontohkan wanita lain dan mengatakan, ya Rasulullah, kalau ada seorang wanita, dia memiliki suami kemudian meninggal, kemudian dia menikah lagi, kemudian suami itu meninggal lagi, kemudian dia menikah lagi, kemudian dia yang meninggal. Dari tiga suami ini, kalau tiga-tiganya masuk surga, kira-kira si wanita tersebut milih yang mana? Maka Nabi SAW mengatakan, milih yang paling akhir yang kau nikahi. Maksudnya milih yang terakhir yang kau nikahi, itulah yang akan menjadi suamimu di surga. Dari sini kata para ulama fikih mengatakan, kalau ada seorang wanita kemudian menikah dan meninggal, bukan cerai, tapi meninggal. Ya, suaminya meninggal, kemudian menikah lagi, suaminya meninggal lagi, kemudian baru dia meninggal, maka menurut hadis Ummu Salamah, dialognya dengan Nabi SAW, maka dia bersama dengan suaminya yang terakhir. Walaupun ada yang berpendapat mengatakan bahwa ada pilihan bagi istri, dia boleh memilih siapa di antara suaminya yang paling saleh, yang paling tinggi tingkatannya di sorga, maka dia berhak memilihnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya bahwa Ummu Salamah ini ingin mengutarakan dirinya di hadapan Rasul dengan bahasa kiasan, padahal dia kan menceritakan dirinya sendiri sebenarnya. Ingin mendapatkan jawaban Nabi SAW. Dari jawaban Rasul, baik pendapat yang mengatakan bersama suami yang terakhir atau bersama suaminya yang paling soleh, tetap saja Rasul dua-duanya memang layak untuk menjadi suami daripada Ummu Salamah di surga. Dia juga suami terakhir Ummu Salamah, dan tidak diragukan lagi Nabi SAW manusia yang paling bertakwa, manusia yang paling soleh dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah Ummu Salamah dalam hadis ini menceritakan tentang kisah suaminya yang meninggal dunia, di mana ketika Nabi SAW masuk ke rumah dirinya dan Abu Salamah suaminya, maka ketika itu dia menyaksikan bagaimana Abu Salamah meregang ruhnya, sedang nazak gitu ya. Dan saat nazak itulah manusia sudah mulai menangis dan teriakan tangisannya semakin keras, sampai akhirnya ruh Abu Salamah dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lewat malakul maut. Lah saat dia meninggal itulah kedua matanya terbelalak. Maka Nabi SAW menutup kedua matanya dan menutup mulutnya supaya tidak menakutkan manusia. Di sini pelajaran juga bahwa setiap manusia itu pasti akan mengalami kondisi seperti ini. Setiap manusia, saya, ibu atau siapapun, pasti akan mengalami kondisi seperti ini.
di mana kalau sudah waktu takdir kematian kita, maka kita pun akan sama mengalami yang dialami oleh Abu Salamah. Karena sehebat apapun seseorang lari dari kematian, pasti kematian itu akan mengejarnya, walaupun kita berusaha sembunyi di balik benteng kokoh sekalipun. Karena Allah yang mengatakan, ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah. Dimanapun kalian berada, pasti kematian mengejar kalian, walaupun kalian bersembunyi di balik dinding. Tetapi masalahnya yang sering saya ulang-ulang, Bu, kematian itu ibrahnya adalah bukan di mana kita mati, tapi bagaimana caranya kita mati. Di mana kita mati itu enggak peduli, tapi bagaimana cara kita mati itu yang paling penting. Karena belum tentu orang yang meninggal di Mekah lebih baik daripada orang yang meninggal di Batam, ataupun orang yang meninggal di kota Madinah lebih baik dibandingkan orang yang meninggal di Mekah. Walaupun Mekah dan Madinah ini tempat suci, termasuk dua tempat haram, tapi kalau kematiannya tidak ada tanda-tanda husnul khatimah, lalu apa gunanya tempat? Umpamanya ada orang yang tinggal di sana, tidak pernah sholat, mungkin jadi TKW di sana, atau jadi TKI, tidak pernah sholat, tidak pernah apa, kemudian meninggal di sana, maka masih mending meninggal di Batam, tetapi dalam kondisi dia sedang beramal soleh. Itulah ibrah itu, bukan di mana kita meninggal, tetapi bagaimana caranya kita meninggal. Lihat bagaimana para salaf kita diceritakan banyak kisah. Contoh umpamanya ketika Nafi' Maula Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Nafi itu bekas budak yang dimerdekakan Ibnu Umar dan menjadi ulama besar. Saat kematiannya dikatakan kepadanya, karena saat dia hendak meninggal dia menangis. Kemudian dikatakan, wa ma yubkika ya Nafi, apa yang membuat Anda menangis wahai Nafi? Maka dia mengatakan, tadzakkartu Sa'dan wa dhaghtatal qabri. Aku teringat dengan Sa'd bin Mu'ad dan himpitan kuburannya. Kemudian dia membacakan hadis Aisyah radhiyallahu anha dan mengatakan, inna lil qabri dhaghta law kana ahadun najian minha la naja Sa'd bin Mu'ad. Sesungguhnya orang yang masuk ke dalam kubur itu pasti ada himpitannya. Kalau seandainya ada orang yang selamat dari himpitan itu, niscaya Sa'd bin Mu'ad lah orangnya. Kemudian dia menangis. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala cabut rohnya. Dia teringat dengan kuburannya, ya. Bagaimana dia ingin selamat dalam kuburannya saat detik wafatnya. Begitulah para salafus saleh, yang diingat adalah keselamatan. Kemudian juga ketika Sa'id ibn Marwan, seorang ulama salaf, Sa'id ibn Marwan, ketika saat detik-detik wafatnya, dia mengatakan, ya laitani lam akun syai'an. Dia mengatakan, duhai kiranya aku bukan siapa-siapa. Aku bukan siapa-siapa. Artinya aku ini bukan siapa-siapa, sehingga aku tidak melakukan banyak kesalahan. Begitulah rasa takutnya para ulama salaf dulu. Kalau mereka meregang ajal, mereka teringat dosa, teringat azab, dan begitu seterusnya. Makanya ketika Abdullah ibn Ali rahimahullahu ta'ala juga menjelang wafatnya, dia pun sama dengan Nafi menangis. Kemudian dia dikatakan, faqila lahu ma yubkik, dikatakan kepadanya, apa yang membuat Anda menangis? Qala, dia mengatakan, abki li tafriti fil ayyamil khaliyah wa qillati amalil jannati aliyah wa ma yunajjini minan naril hamiyah. Dia mengatakan, aku hanya menangis karena banyak hari-hariku dibuang sia-sia.
dan sedikit amalanku untuk menempuh surga yang tinggi, dan aku tidak yakin akan selamat dari neraka yang menyala-nyala. Ya. Begitulah bagaimana para ulama salaf ketika mereka menjelang ajalnya, dia ingat amalannya. Makanya pentingnya seseorang itu tazawud bittaqwa, berusaha untuk membekali diri dengan ketakwaan sebelum ajal datang menjemputnya. Sampai Khalifah Al-Ma'mun, seorang Amirul Mukminin di zamannya, rahimahullahu taala, ya, ketika detik-detik wafatnya dia mengatakan, anziluni min ala sari, turunkan aku dari dipan ini, turunkan aku dari dipan ini, fa anziluhu al ardi, biarkan aku menyentuh tanah. Kemudian setelah diturunkan dari dipannya, kemudian dia pun menyentuh tanah. Tiba-tiba pipinya diletakkan di tanah. Kemudian mengatakan, ya man la yazulu mulku irham man qad zala mulku. Wahai zat yang tidak hilang kekuasaannya, kasihi diriku yang telah hilang segala sesuatu dari kekuasaannya. Begitulah para ulama. Dia seorang khalifah, dia menyadari saat detik wafatnya bahwa tidak ada yang langgeng dari kekuasaan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia minta kepada Allah untuk diberikan rahmat. Ya man la yazulu mulku, wahai zat yang tidak hilang kekuasaannya. Artinya Allah Subhanahu wa taala, irham man qazzala mulku, kasihi seseorang yang sudah hilang kekuasaannya. Sampai Fudail ibn Iyad juga saat detik wafatnya dia mengatakan, aduhai sangat lama perjalanan yang kutempuh dan sangat sedikit bekal yang kubawa. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan banyak kisah-kisah para ulama salaf dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para ulama yang lainnya yang mengajarkan kepada kita, kalau Allah mencabut roh kita, maka sebaiknya dalam kondisi baik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam hadis ini juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah doa. Doa ini adalah doa keselamatan. Karena bagaimanapun orang yang meninggal itu sudah tidak bisa beramal. Kata Ali radhiyallahu an, al-yaum yaumul amal wa ghadan yaumul hisab. Kita selama masih hidup di dunia ini tempat kita beramal. Tapi kalau sudah kematian itu yang ada hanya hisab di hadapan Allah. Sehingga orang yang sudah meninggal itu, senyesal apapun mereka ingin dikembalikan ke dunia untuk beramal, tetap saja tidak bisa. Penyesalan yang tidak ada guna. Sehingga Allah Subhanahu wa taala gambarkan di banyak ayat dalam Quran bagaimana orang-orang yang sudah meninggal itu ingin kembali ke dunia. Tapi Allah katakan, kalla innaha kalimatun hiya qailuha wa min waraihi barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sekali-kali tidak mungkin orang yang sudah mati hidup lagi, karena antara dia ada benteng yang disebut dengan barzah yang memisahkan kehidupan dunia dengan kehidupan kubur. Artinya bahwa orang yang sudah meninggal itu sudah tidak ada lagi kesempatan untuk istighfar, untuk beramal saleh, untuk mencari amalan-amalan yang bisa mengangkat derajatnya, yang bisa meluaskan kuburnya, yang bisa menerangi kuburnya, dan begitu seterusnya. Makanya mereka hanya bisa menanti orang-orang yang hidup. Dari sini ada pelajaran besar untuk kita ini memperbaiki keluarga, mendidik keluarga, supaya ketika kita meninggal itu doa-doa mereka terbaik kepada kita. Jadi kalau kita punya suami yang saleh, anak yang saleh dan soleha, orang tua yang baik, kalaupun kita meninggal dunia, maka doa-doa mereka pasti terbaik. Di sini juga ada pelajaran bahwa kita juga disuruh mencari teman-teman terbaik. Karena hanya teman-teman terbaiklah, teman-teman yang soleh dan soleha, yang bisa kemudian mendoakan dengan doa yang baik kepada kita. Jangan mencari teman-teman yang buruk atau hidup di lingkungan keluarga yang buruk, karena keburukan itu juga akan sampai kepada kuburan kita. Makanya kenapa kemudian di sini Nabi SAW mengajarkan sebuah doa supaya direnungkan semuanya. Doa terbaik bagi orang yang sudah meninggal
Pertama, Nabi SAW mengajarkan kepada kita, Allahumma ghafir li Abi Salamah. Minta agar orang yang sudah meninggal itu diampuni dosa-dosanya. Maksud diampuni dosanya di sini, maksudnya aibnya ditutup walaupun sudah menjemput kematiannya, dan semoga dosa-dosa yang pernah dilakukan di dunia tidak diazab setelah kiamat dibangkitkan kepadanya. Jadi Allahumma ghafir, ya Allah ampuni, itu maksudnya kita minta dua hal. Pertama, ya Allah tutupi aib dia. Karena betapa banyak orang yang sudah meninggal masih saja dibicarakan aibnya, masih saja dicela dan dimaki orangnya. Justru kita ini kan maunya umur kita panjang. Maksud umur kita panjang itu walaupun kita sudah meninggal, tapi kebaikannya kan masih dibicarakan. Itu yang dimaksud umur panjang. Umur panjang itu walaupun secara hakikat umurnya tidak panjang, tapi kebaikannya terus langgeng dan dibicarakan. Jangan pula yang dibicarakan keburukannya, karena bagaimanapun keburukan ini juga akan menjadi malu keluarganya. Makanya ketika kita mendoakan orang meninggal, ya Allah ampuni dia, Allahumma ghafir, artinya ya Allah tutupi aib dia setelah kematiannya, dan nanti di akhirat jangan sampai dosa yang dilakukan di dunia menjadikan azab bagi dia. Itu makna kita mendoakan Allahumma ghafirlah. Makanya penting kalau kita punya orang tua yang sudah meninggal, teruslah kita doakan kepada orang tua kita agar diampuni dosanya, ditutup aibnya, dan tidak diazab karena kesalahannya. Ini yang pertama. Yang kedua, warfa' darajatahu fil mahdiyin. Ya Allah angkat derajat dia di surga. Kita tidak mengatakan ya Allah masukkan dia ke dalam surga, karena kalimat mengangkat itu sudah berarti dia masuk surga. Jadi kita mencari doa yang terbaik. Rasul mengajarkan kepada kita doa yang terbaik. Ketika Rasul mengajarkan ya Allah angkat derajat dia di surga, artinya dipastikan dia masuk surga. Jadi Rasul tidak mengajarkan ya Allah masukkan dia ke dalam surga, tidak, tapi angkat di surga. Jadi bukan hanya sekedar masuk surga, di surga pun diangkat derajatnya. Ini doa yang paling dalam ini, yang sangat dalam yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wafsah, kemudian yang ketiga, wafsah lahu fi qabri, luaskan kuburnya. Di dunia saja hidup di rumah yang sempit itu berbeda dengan hidup di rumah yang luas. Terkadang rumah sempit ini untuk ngatur barang-barang saja kita dibuat stres. Bukan barang yang stres, kita yang stres ngaturnya. Mau taruh di mana? Taruh di sini nggak bisa jalan. Taruh di situ ngalangin orang. Taruh di sini nggak bisa sholat. Taruh di situ tamu duduk di mana, dan begitu seterusnya. Tapi kalau rumah yang luas saja, luas ini dada pun ikut luas karena sedang menatanya. Maka begitu juga ruangan di kuburan itu. Bagi orang-orang yang diluaskan kuburan sejauh mata memandang, tidak akan sesak hidup dalam kuburan itu. Karena bagaimanapun kuburan itu hanya 1 kali 1,5 meter saja, kecil, ya kan? Tetapi itu zahirnya, hakikatnya tidak demikian. Bagi orang-orang yang kafir tentu akan disempitkan lagi. Tetapi bagi orang-orang yang beriman, maka akan diluaskan sejauh mata memandang. Ada dalam riwayat 70 hasta. Kemudian yang keempat, wa nawwir lahu fi, ya Allah berikan cahaya kepadanya. Seandainya Bu, saya buat logika, ibu berada di ruangan tertutup, tidak ada pintu, tidak ada jendela, tidak ada kipas, tidak ada AC, tidak ada penerangan. Jangankan lama-lama, gelap gulita, 1 hari 1 malam saja, ibu suruh uka-uka di situ, duduk gitu ya. Coba, apa enggak sesak dadanya, Bu? Padahal cuma 1 hari saja, 1 hari 1 malam suruh duduk di kursi dalam ruangan seperti itu. Bagaimana orang yang masuk kuburan, dia akan tinggal selamanya di situ sampai kiamat dibangkitkan. Bagaimana kalau yang meninggal sejak zaman Nabi Adam sampai hari ini kiamat tidak dibangkit-bangkitkan? Atau sejak zaman Fir'aun sampai sekarang kiamat juga tidak dibangkit-bangkitkan? Berapa lama mereka hidup di alam kubur itu? Dan bagaimana kondisi orang-orang yang mendapatkan azab kubur itu? Walaupun bagi orang-orang yang beriman tentu
lamanya kiamat itu tidak menjadikan dia bosan dalam kuburannya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidurkan seperti pengantin baru. Kata Rasul, nim naumatal arush. Tidurlah engkau seperti pengantin baru. Artinya sejak dia masuk kubur, dia ditidurkan, kemudian dimimpikan dengan berbagai macam mimpi indah karena ruhnya dimasukkan ke dalam sorga, baru dibangunkan setelah kiamat hampir mendekati kehancuran. Ketika tiupan sangkakala pertama mau ditiupkan, baru dibangunkan. Kemudian diberitahu kondisinya, keluarganya, dan begitu seterusnya. Dia pun meminta segera untuk dibangkitkan kiamat. Nah, di sini pentingnya cahaya dalam kegelapan. Di dunia saja kita tidak mau terjebak dalam kegelapan. Pasti ingin cahaya. Ketika kita tidur tiba-tiba listrik mati gitu ya, nggak ada lilin, handphone pun lobet dan begitu seterusnya, rasanya pengap. Tapi ketika ada cahaya, terkadang kita tenang. Itulah fungsinya. Rasul mengatakan wa nawwir lahu fihi. Ya Allah, terangi kuburnya supaya jangan gelap, karena memang kuburan itu gelap. Tetapi cahaya itu hanya akan diberikan dari amal salehnya, bukan dari luar kuburan. Karena ada orang yang menerangi kuburan ditaruh lilin di atas kuburan. Itu tidak ada ngaruh. Sebagaimana orang meletakkan payung di atas kuburan itu tidak ngaruh. Jadi yang mempengaruhi cahaya, luas, pengangkatan derajat dan ampunan itu semua ditentukan amalnya. Wakhlufhu fi aqibihi. Wakhlufhu fi aqibi, artinya ya Allah, gantilah setelah meninggalnya Abu Salamah dengan keluarga yang terbaik. Ini doa bagi orang yang meninggal. Karena hadis ini sebenarnya ada lanjutannya. Nabi SAW mengajarkan kepada Ummu Salamah, ini kan bahasanya doa bagi yang korban, tapi doa bagi keluarga korban. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada siapa? Kepada Ummu Salamah dalam riwayat yang lain, agar Ummu Salamah mengatakan dan berdoa, Allahumma hjurni fi musibati. Katakan wahai Ummi Salamah, ya Allah, berikan ganjaran pahala akan musibah yang menimpaku. Jadi kepada orang yang telah meninggalkan kita, kita berdoa dengan doa 5 perkara ini. Ya Allah ampuni, ya Allah angkat, ya Allah luaskan, ya Allah terangi dan gantikan dia yang terbaik setelah kematiannya. Maka bagi orang yang ditinggal orang meninggal, minta sebanyak-banyaknya kepada Allah Azza wa Jalla untuk supaya dosanya dihapuskan karena musibah yang menimpanya. Karena di antara fungsi musibah yang Allah turunkan kepada kita ini, musibah kan bermacam-macam. Lah salah satunya juga ditinggal orang yang dicintainya. Entah suaminya, entah orang tuanya, entah anaknya, itu bagian daripada musibah berat. Ya. Makanya di balik musibah itu, selain daripada dihapuskan dosa-dosanya kalau dia sabar dan mengharap pahala, juga akan diberikan pahala besar. Makanya kenapa kemudian Rasul mengatakan kepada Ummu Salamah, Quli Allahumma hjurni fi musibati. Ya Allah, berikan pahala akan musibah yang menimpaku. Maka katakan yang diajarkan Rasul kepada Ummu Salamah, ketika ibu-ibu mengalami musibah apapun, tidak mesti musibah meninggal orang yang dicintai. Entah musibah kesehatan, entah musibah ekonomi, entah musibah keluarga, entah musibah apapun. Maka ketika saat kena musibah, minta kepada Allah agar musibah itu menjadi penyebab Allah memberikan pahala yang besar. Katakan seperti yang diajarkan Rasul kepada Ummu Salamah, Allahumma hjurni fi musibati. Ya Allah, berikan pahala akan musibah yang kau timpakan kepada aku. Supaya tidak sia-sia kita mengalami musibah, justru di balik musibah itu membawa nikmat. Inilah diantara keterangan singkat dari hadis 523. Mungkin sampai di sini. Sebelum saya tutup, silakan kita buka tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Ustaz, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Pertanyaan yang pertama, Ustaz, cahaya yang tadi Ustaz jelaskan di dalam alam kubur itu kan dari amal yang mana, Ustaz? Sepengetahuan kami
itu amalnya berasal dari bacaan Al-Quran surat Al-Mulk. Apakah ada amal lain selain daripada amal yang disebutkan tadi Ustaz? Nah. Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Amalan-amalan yang bisa membuat seseorang itu mendapatkan cahaya di dalam kubur itu ya banyak, sangat banyak sekali, dan ini sudah saya jelaskan sebenarnya, bisa dilihat di YouTube ya. Tapi yang jelas bahwa cahaya bagi seorang mukmin itu bukan dihajatkan saat dalam kubur saja. Sejak di dunia kita berhajat kepada cahaya, terutama cahaya hidayah. Karena orang yang melangkah dengan kegelapan tanpa hidayah itu seperti orang buta yang berjalan, dia bisa nabrak apa saja. Di dunia terkadang Allah berikan cahaya. Seperti apa cahaya? Seperti orang yang qiyamul lail. Kata Nabi SAW, syaraful mu'min qiyamuhu bil lail. Kemuliaan seorang mukmin itu ada di salat malam. Orang yang sering salat malam, Allah akan berikan cahaya kepada wajahnya. Kemudian juga cahaya dalam kuburnya. Kenapa kita penting kita mendapatkan cahaya dalam kuburnya? Sebab tidak enak orang hidup dalam kegelapan. Lah di antara amalnya ya banyak gitu ya. Di antara yang membaca Al-Qur'an secara umum, secara khusus surah Al-Mulk ya. Kemudian juga berwudu, itu di mana semua cahaya akan muncul di anggota badannya. Kemudian orang yang tidak mencabut bulu ubannya, bulu uban itu akan menjadi cahayanya, dan banyak lagi, ini sudah saya bahas ya, detik-detiknya. Kemudian juga kelak pada hari kiamat di padang mahsyar, tentu ini lebih penting dan berhajat lagi kepada cahaya. Karena saat proses hisab telah selesai, maka Allah Subhanahu wa taala membentangkan satu titian di atas jahanam, di mana semua orang yang beriman harus melewatinya. Disitulah Allah gelapkan semuanya. Tidak ada lagi yang sanggup melihat sampai jari jemarinya. Disitulah Allah bagi-bagikan cahaya. Cahaya ini sesuai dengan amalannya. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang kadang padam, kadang terang gitu ya. Hanya modal untuk melintasi titian itu. Maka siapa yang paling besar cahayanya, maka dia akan mudah untuk meniti titian itu. Maka siapa yang paling kecil cahayanya, maka akan sulit untuk menyeberangi titian itu. Terkadang yang lebih sulit lagi, terkadang muncul cahaya, terkadang gelap. Itulah orang munafik. Ketika di dunia mereka menipu Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman, sekarang al-jaza min jinsil amal. Allah sedang menipu mereka dengan cahaya. Apabila kemudian cahaya yang Allah berikan padam, maka mereka terdiam menunggu orang yang lain lewat. Apabila orang yang lain lewat itu memiliki cahaya, maka dia mengatakan naqtabis min nurikum. Bisa enggak aku ikut cahayamu untuk melintasi titian? Tapi orang yang beriman tidak akan tertipu dengan orang munafik. Orang beriman akan mengatakan, kembalilah ke belakang, cari cahayamu kembali. Akhirnya di ke belakang rupanya ada dinding ya, yang sebelahnya azab dan sebelahnya rahmat. Dia tertipu, disangkanya rahmat azab, disangkanya azab rahmat. Akhirnya dia masuk ke dalam jahanam. Ya, jadi amalan-amalan secara umum, amal soleh itu akan memberikan cahaya. Amal apa saja ya, secara umum. Tapi juga ada amalan secara khusus yang mungkin maksudnya kalau amalan secara khusus itu akan lebih cepat mendapatkan cahayanya dan lebih besar, lebih terang lagi. Tetapi amalan umum ya juga salah satu sumber mendapatkan cahaya. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya Ustaz, ini pertanyaan dari salah satu suami dari umat yang berada di sini. Beliau menitipkan pertanyaan begini, apakah istri Nabi itu pernah sholat berjamaah bersama Rasulullah SAW dalam hidupnya Ustaz, selama Rasulullah hidup? Ya, alhamdulillah. Istri-istri Nabi SAW ikut i'tikaf bersama Nabi. Ada yang i'tikaf ya, kecuali lagi ada halangan kan gitu. Kalau orang i'tikaf di masjid ya secara otomatis juga sholat jamaah kan, walaupun tidak secara khusus. Tapi kan logikanya seperti itu ya. Kemudian hadis umum yang sudah kita jelaskan bahwa sahabiah di zaman Nabi SAW mereka datang ke masjid di waktu subuh.
Dan hanya riwayat subuh saja sahabiah-sahabiah itu datang ke masjid. Ya termasuk dalamnya istri-istri Nabi lah. Karena istri-istri Nabi itu selain sahabiah juga mereka istri Nabi. Jadi double kalau istri Nabi, satu sisi posisi mereka sahabat, satu sisi mereka istri Nabi. Secara umum masuk dalam hadis itu. Ya. Dan mustahil juga kalau seandainya mereka tidak pernah ikut sholat berjamaah, karena memang lingkungan mereka di sekitar masjid. Apalagi Rasul mengatakan la tamnau ima Allah masajid Allah. Jangan kalian larang wanita-wanita kalian berjamaah di masjid. Ini ucapan Nabi. Sampai satu hari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma marah-marah dengan anaknya namanya Bilal. Bukan Bilal muadzin, Bilal anaknya Ibnu Umar. Saking cemburunya Bilal kepada istri dan anaknya, dia larang tidak boleh ke masjid. Sehingga Ibnu Umar ketika datang menemui putranya Bilal, kemudian istrinya mengadu, suaminya melarang dia masuk ke masjid. Maka kemudian Ibnu Umar menasihati Bilal putranya, jangan kau larang istri dan anak putrimu datang ke masjid, karena Rasul mengatakan la tamna ima Allah masajid Allah. Tapi Ibnu Umar mengatakan wallahi la amna, demi Allah saya akan la amna annahunna, saya akan larang mereka semua masuk masjid. Maka Ibnu Umar mengatakan, aku katakan bersabda Nabi SAW, kau katakan aku akan larang. Demi Allah saya tidak akan bicara selamanya dengan kamu. Itu kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kemudian dia pergi. Ya, sedang marah sama anaknya gara-gara melarang istrinya ke masjid hanya gara-gara cemburu. Ya. Boleh seorang wanita ke masjid selama memenuhi syarat dan syarat-syarat itu kan sudah dijelaskan oleh para ulama. Jadi logikanya tidak mungkin istri Nabi tidak pernah sholat jamaah. Ya, apalagi sholat id, di mana sholat id kan suruh keluar semuanya. Ketika sholat id itu sampai Rasul saja wanita pingitan, wanita haid aja suruh keluar, masa istrinya nggak keluar? Kan logika-logika itu kan bisa dipakai. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang ketiga Ustaz, apakah amalan anak yang saleh walaupun dia tidak meniatkan pahala dari amalnya itu untuk orang tuanya bisa mendapatkan pahala dari amal-amal anaknya yang masih hidup di dunia itu secara langsung otomatis dia mendapatkan Ustaz? Iya, secara otomatis, alhamdulillah. Karena bagaimanapun anak itu adalah hasil daripada orang tuanya. Keberadaan anak itu ditentukan karena ada orang tuanya. Kalau tidak ada orang tua, tidak ada anak. Makanya anak itu walaupun tidak berdoa, ya Allah ampunilah orang tua saya, tapi dengan amal soleh dia sudah secara otomatis itu amal jariah yang sampai kepada orang tuanya. Karena wujudnya anak itu karena ada orang tuanya. Selama orang tuanya mati dalam kondisi mukmin. Lain kalau dalam kondisi kafir, ya tidak mungkin lah kan itu. Tapi kalau orang tuanya muslim, anaknya juga muslim, tanpa harus mendoakan pun, maka amal soleh anaknya dipastikan itu akan sampai kepada orang tuanya. Apalagi mendoakan. Tetapi kan mendoakan ini bagian daripada adab sebenarnya. Adab seorang anak kepada orang tua dalam kondisi bakti dia kepada orang tua setelah kematiannya dengan cara doa. Ya, tapi kebaikan dia sebenarnya kalau dia menjadi anak soleh itu akan menjadi pujian bagi orang. Itu anak siapa? Anak si Anu, padahal si Anunya sudah meninggal. Harumnya akan sampai kepada orang tuanya kalau dia berbuat baik kan itu. Beruntunglah si Anu ibunya Anu itu punya anak yang soleh. Ya, walaupun sudah nggak ada orang tuanya tapi dia baik, tetap orang tuanya mendapatkan kecipratan pujian orang tuh. Artinya secara pujian saja sudah dapat. Tapi Rasul sendiri mengatakan bahwa anak itu min kasbi abi. Ya, maksudnya dari usaha orang tuanya. Ketika sebagian para ulama mentafsirkan wa allaisa lil insan illa ma sa'a, bahwa manusia wafat itu tidak ada yang dibawa kecuali apa yang diusahakannya. Maka Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menukilkan banyak pendapat para ulama dan anak itu bagian daripada usahanya. Berarti kalau anak bagian daripada usahanya, berarti apapun yang dilakukan anak itu akan sampai kepada orang tuanya. Apakah anak baik atau anak jelek? Maksudnya apakah anak yang soleh atau anak yang tidak soleh? Tetap orang tuanya kecipratan. Makanya kenapa kemudian para ulama mengatakan kalau orang tua itu sudah berusaha mendidik anak sebaik mungkin, sudah berusaha,
sekuat tenaga dia, waktu, tenaga, biaya, semua ia kerahkan. Allah takdirkan anaknya tidak berhasil, tidak menjadi anak yang soleh dan soleha, maka orang tuanya tidak mungkin dibawa-bawa, karena dia sudah ada upaya. Berarti memang dia jahat karena takdir, ya. Tapi kalau seandainya orang tuanya lalai, sama sekali tidak mengajari dia sehingga dia jahat, maka kejahatannya akan mengalir terus kepada orang tuanya, dan dia akan ditanya pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ra'iyati. Setiap kalian pemimpin dan akan ditanya soal kepemimpinan kalian, ya. Tapi kalau seandainya sudah berusaha kemudian dia baik, maka kebaikannya akan mengalir kepada orang tuanya. Wallahu a'lam. Kalau misalnya satu lagi, Iya. Pertanyaan yang terakhir begini Ustaz, orang yang sudah meninggal selalu di dalam sebuah hadis disebutkan dia ingin kembali ke dunia dan ingin beramal sedekah. Kenapa dia memilih amal sedekah Ustaz, tidak amal yang lain? Ya, alhamdulillah. Sebagian para ulama menjelaskan kenapa yang pertama kali disebut oleh orang yang sudah meninggal kalimat fa'as-saddaqah, dan aku ingin menjadi orang-orang yang ahli sedekah. Karena memang amalan yang paling manfaat bagi orang yang sudah meninggal itu adalah sedekah. Kan sering saya katakan, ada dua amalan yang bermanfaat kepada orang mati yang tidak ada khilaf ulama satupun, tidak ada perselisihan ulama satupun, ijma' para ulama. Pertama doa, yang kedua sedekah. Cuman dua ini saja. Kalau kita ingin beramal saleh yang amal itu dipastikan sampai kepada orang yang meninggal, cuman dua, doa dan sedekah. Adapun yang lain itu perselisihan ulama. Yang lain itu seperti puasa untuk orang mati, kurban untuk orang mati, baca Quran untuk orang mati, haji untuk orang mati, dan begitu seterusnya. Itu semua diperselisihkan, ada yang mengatakan sampai, ada yang mengatakan tidak. Tetapi khusus sedekah dan doa itu tidak ada khilaf ulama, dipastikan sampai. Makanya kalau ada orang tua meninggal dunia, kalau ingin ngirim pahala kepada mereka, sedekah itu jelas tuh, atau doa itu pasti. Selain itu diperselisihkan ulama. Ini yang disepakati. Ya, tentu ada alasannya kenapa mesti sedekah. Ya, kenapa mesti sedekah? Karena sedekah itu kan kalimat umum, ya. Sedekah itu tidak mesti dengan uang. Dia mencakup semua amal soleh. Ya, senyum sedekah, bacaan tasbih, tahlil, takbir, takmir sedekah, bagian daripada zikir. Ya. Kemudian juga mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah manusia kepada keburukan juga sedekah. Sampai hubungan suami istri sebut sedekah. Ya. Apalagi dengan uang, ya lebih sedekah lagi. Jadi kalimat sedekah ini umum, mencakup semua kebaikan, itu masalahnya. Makanya dia ingin bersedekah. Ya, karena sekali lagi sedekah itu tidak mesti dengan uang, bisa dengan tenaga, ya kan? Bisa dengan pikiran, bisa dengan ilmu, menyumbang tenaga, menyumbang waktu, macam-macam. Jadi semua namanya kebaikan itu masuk dalam nama sedekah. Itulah yang kemudian kenapa orang-orang yang meninggal itu ingin bersedekah. Apalagi yang lebih khusus, ada yang namanya sedekah jariyah. Ya, sedekah jariyah itulah yang kemudian disabdakan Rasul, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyah, sedekah yang mengalir. Jumhur, mayoritas para ulama mentafsirkan maksudnya sedekah yang mengalir adalah wakaf. Ya, maksudnya adalah wakaf. Ya, wakaf itu artinya bersedekah yang sifatnya permanen, bangun masjid, bangun pesantren, ya, bangun air untuk kaum muslimin. Pokoknya yang sifatnya permanen gitu. Lain kalau ngasih makan kan langsung habis tuh. Ya, ngasih makan orang miskin langsung habis, kasih makan anak yatim dan begitu. Tapi kalau dalam bentuk bangunan, maka itu mengalir selama dipakai dan dimanfaatkan, maka pahalanya terus mengalir. Jadi sebagian para ulama maksudnya sedekah jariyah di sini artinya wakaf. Ya, tapi kalau untuk di Batam wakaf tanah kan tidak bisa, ya. Karena bagaimanapun wakaf tanah di Batam, tanah siapa yang milik di Batam? Tidak ada orang yang punya tanah di Batam. Siapa yang punya tanah di Batam? Semua milik pemerintah. Ya, mungkin wakaf hak guna bangunan, mungkin lah gitu ya. Ya, hak guna bangunan. Kalau wakaf tanah nggak ada. Makanya bingung. Salah satunya hukum yang tidak di Batam ini wakaf tanah.
Yang sampai sekarang dibahas pun tidak kelar-kelar kan itu. Karena masih milik pemerintah. Wallahu a'lam. Ya, sampai di sini. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.